Damn, you insurance guys sure know how to run your mouth. Who the hell do you think you are? Sounds like you got a problem with how we do business. Hey, sorry, man. Lily Wingrove? Uh-huh. If you want your mom to live, meet at this address tomorrow, alone. Who are you? Don't talk to me. Talk to my boss. Hello? It's Lily. I'm here. Name? Lily? Lily Wingrove? You got some nerve. Selling my streets. I thought losing a finger would have taught you some manners. What? Never seen blood before. So, you know why you're here? Someone said that you can help me. My mom's in the hospital. Do you know who I am? I'm a businessman. I run a legit operation. So I have to ask, as a businessman, what are you willing to give for your mother? Anything. Even if what I want is a submissive servant who will do anything I tell them to do? What? For starters, drink this. All of it. What I want is absolute obedience. Now what about my mom? Did I say you could speak? Jake, bring it in. That is $500K. I need your help to do some jobs. Every job that you complete, you get $100K. It's pretty simple. Are you ready for your next task? Strip. What? Now. You heard what I said. It is a demand, not a request. Now remember, you beat a job, you get the money. I'd say it's a fair trade. I made you take off your clothes so you wouldn't have to deal with blood stains. Thoughtful, right? Wait. No. Now I don't need you to be smart, Lily. I need absolute obedience. Do it! I can't do it. Can't, because your daddy was a dealer too. See her out. Wait! Give her the $20K first. Like I said, legit businessman. She's perfect. This is for my mom's operation. Please just take it. Whoa there, miss. That is a hell of a lot of cash you're flashing. Mind if I ask where a girl like you got all that green? It's my family savings. It's for my mom, okay? She's dying in there and I really need to get it to her and it's super urgent. So can you... You are carrying your savings dressed like that. Easy there, Detective Harlan. Last I checked, carrying cash isn't a crime, unless you've got some probable cause tucked in that coffee cup. D.A. Hayes, what's your angle on this? My angle? This young woman's exercising her right to medical privacy. Unless she was jaywalking with that blanket, I don't think there's a problem here. Why did you do that? Lily Wingrove. Top of her torts back in law school. You probably don't remember me. I was a couple years ahead. Daniel Hayes. Figured you could use a hand for old time's sake. Listen, life throws curveballs, but if you ever need help, come find me. I came from a family that wasn't rich, but I didn't let them down. I was in law school, top of my class, but the police found cocaine, pounds of it stashed in our home, heavy charges. Dad went to prison. He said he was framed, but our family was broken for good. Now Mom's fighting for her life, attacked out of nowhere. She's all I have left, and I can't lose her too. You disappointed me, Lily. And I don't like being disappointed. What is this? You never told me you had a DA friend. Daniel Hayes, ring any bells? I don't even know him. Okay, he was just helping me. What did you tell him about me? Nothing.
Okay, I don't. He was just helping my mom. Who sent you? No one. Last chance, Lily. You lied to me again. You are not walking out of here. Fine. Okay, you want a confession? All I wanted to do was keep my mom alive. But I am so done playing your games. So you can either bury me or burn in hell. What do you want from me? What I want is a spy, a servant. Why me? Sharp mind, law school background, father's in prison, mother is barely clinging onto life. You need money, protection, and I need someone who will never run away no matter what. You're perfect. You're my perfect possession. This was all just a trap. Trap, test, call it whatever you want. From now on, you're mine. Who are you? The name is Eric Moretti. Itch it into your bones. Because from this day forward, that name owns you. That name seals your fate. Let's walk. Your real work begins now. That's the guy from earlier. Why are you going to kill him? Well, he was one of the men that put your mother in the hospital. Consider this a free gift. I need it all from you. Your body, your mind, and your loyalty. Show me you belong to me. I've got your law license sorted out. You're officially an attorney. What? Why? Because tomorrow you have a job interview with Daniel Hayes. And you will become his assistant. And from the inside of his office, you'll be my eyes. He hides behind a wall of so-called kindness. Use it. And you are not allowed to fail. Lily Wingrove, what are you doing here? The last I heard, your dad was still slinging dope on the streets. Figures you'd crawl out for a gig like this. That's not true. Please. Everyone knows. Your dad's mess was all over the news. You think they want trash like you? Do us a favor and quit before you humiliate yourself. You being here is disrespectful to the system. Mind telling me what's happening? It's Fallon's daughter, sir. She came for an interview, so I figured I'd help you out, and she should leave. Well, you're right about one thing. This office values respect. From what I just saw, you're the one who forgot that. If anyone's leaving, it should be you. I'm sorry you had to deal with that. Also, at the hospital, I was worried. You okay? Yeah, I'm okay. I just really need this job. Save my mom. I wish I could help, Lily. I really do. There's a freeze right now. There's too many applicants. I can't decide today. I hate Eric's methods, but if I want this job, I'll have to use Daniel's kindness. I understand. I know that people like me don't really get these kind of opportunities. Wait. Freeze or not, I make the call. You're hired. Really? You kept your dignity when others tried to break it down. That's the strength I need in this office. I remember now. She was in Eric's house. This was all Eric's setup, using Daniel's kindness. Eric Moretti. Such a dangerous man. Daniel, you are kind like an angel, and I'm deceiving you. Forgive me. Normal? That's fair. Pete, get him! Are you okay? Nothing. Are you okay? Yeah, but your arm. Oh my god. Come back. I need to talk about today's task. Akhirnya setelah 5 tahun aku kembali dari tugasku untuk menikahimu, Hannah. Mackenzie Baldwin, selamat datang kembali. Hannah,
Akhirnya aku bisa kasih tahu bahwa Presdir yang selama ini mendanai sekolah, magang dan penelitianmu secara diam-diam adalah aku. Kasih masa kecilmu. Pak, sesuai instruksimu, Nona Hana Snes bakal menjadi tabag penelitian di grup Sinclair. Kamu bisa bilang padanya kalau kamulah yang selama ini mendukungnya dari belakang. Hana itu cewek yang brilian banget. Aku nggak berbuat banyak. Malam ini ada acara penandatanganan akbar. Nona Hana telah mengundangmu selaku presdir rahasia dari grup King. Aku bakal hadir, dan aku bakal melamar dia. Tolong siapin 3 hadiah pernikahan. Baik, Pak. Apa perlu kuantar? Gak usah. Sudah 5 tahun aku nggak berada di tempat yang indah ini. Aku mau jalan-jalan dulu. Dulu kita ketemu di sini, Hana. Ternyata kamu di sini. Kamu lebih ganteng daripada di foto. Ada yang bisa kubantu, Nona? Charlotte Sinclair, presdir dari grup Sinclair. Lulusan Universitas Halpar, pewaris konglomerat. Ini kendaraanku. Dia presdir dari perusahaan tempat kerjanya Hana. Dia nggak boleh tahu kalau aku ini presdir grup King. Hal itu baru bakal kuumumkan di acara penandatanganan malam ini. Kingsley Baldwin. Pekerjaanku, tentara yang baru pulang. Nggak ada pendidikan. Kendaraanku, sepatu ini. Satu hal lagi, kamu akan jadi suamiku. Kamu akan menjadi suamiku. Suamimu? Ya, asistenku sudah menyusun kontrak pernikahannya kan? Aku gaji kamu 150 juta per bulan selama 3 tahun. Setelah itu bercerai dan kamu dapat 15 miliar lagi. Baiklah, ayo kita menikah. Maaf. Kayaknya kamu salah orang. Dengerin, aku sudah punya pacar dan dia sudah mau sampai. Maaf. Pasti aku salah orang. Ellen, di mana cowok itu yang mau nikah kontrak itu? Kamu bilang apa? Gimana perkembangan proyek energi eksklusif itu? Aku tahu proyek itu. Charlotte Sinclair punya insting bisnis yang tajam. Proyek kita kena masalah dan kita kehilangan puluhan miliar dalam setengah jam. Ini gawat banget. Kita lagi mau ikut penawaran investasi grup King. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Langsung jual sahamnya. Tapi Nona Charlotte, kamu sudah habiskan bertahun-tahun demi proyek ini. Terkadang kita memang harus berkorban untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Aku butuh investasi dari grup King. Hanya itu kesempatanku untuk kabur dari pernikahan yang diatur keluargaku. Jual saja. Tunggu. Aku nggak bisa nikah sama kamu, tapi aku bisa membantu. Tunggu. Aku nggak bisa nikah sama kamu, tapi aku bisa membantumu. Dengar, 5 menit lagi, aliansi militer bakal umumkan kesepakatan dagang baru yang bakal meningkatkan energi hijau secara drastis. Proyek energimu bakal meroket. Jangan dijual. Nanti kamu menyesal. Kamu dapat informasi dari Kuskas atau dari yang lain? Baiklah kalau kamu tahu itu. Tapi grup Sinclair punya analisis data terbaik di seluruh dunia. Kalau mereka nggak tahu masalah beginian, apalagi orang lain. Percaya saja sama tentara ini. Tunggu saja beberapa menit lagi. Ngapain buru-buru? Permisi dulu ya. Pacarku dan ibunya sudah sampai. Sabar saja. Percayalah padaku. Nona Charlotte, itu siapa? Apa tetap mau dijual? Iya. Jual saja. Sabar saja. Percayalah padaku. Kenapa rasanya aku mau percaya padanya? Tunggu. Tunggu beberapa menit lagi ya. Kita lihat apa yang terjadi. Hana, sudah lama banget ya. Lihatlah. Cincin perjanjian kita sudah kusimpan selama ini. Kita berdua... Kingsley, kita putus saja. Putus? Iya, itu yang kubilang. Kita sudah melewati hubungan jarak jauh selama 5 tahun. Kenapa harus putus sekarang? Keadaan kita bakal lebih baik. Aku gak lihat masa depan padamu. Atau kita. Kamu gak bisa kasih kehidupan yang kumau. Semua permintaanmu sudah kupenuhi. Apa masih belum cukup? Apa maksudmu? Uang berapa juta yang kamu kasih setiap bulan itu? Apa kamu nggak tahu putriku ini siapa?
Aku peneliti biomedis terbaik di negara ini dan wanita termuda peraih penghargaan Nobel. Bahkan Nona Charlotte, Presidir Grup Sinclair itu, sudah memintaku menjadi kepala bagian penelitian. Gajiku miliaran. Sedangkan kamu bukan siapa-siapa. Jadi begini pendapatmu tentang aku, Ana? Aku pantas dapat lebih baik. Kamu udah lupa ya? Aku rela nggak kuliah di Universitas yang ramah demi jadi tentara agar bisa biayain pendidikanmu. Apa kamu tahu seberapa besar penderitaanku dan apa yang kulihat di medan perang? Berani banget kamu salahin aku. Itu gara-gara kebodohanmu. Aku nggak pernah nyuruh kamu. Setelah 5 tahun, kamu nggak punya apa-apa selain ini. Seragam militer yang kotor. Jangan remehkan seragam ini. Setelah kamu kembali dari tugas, kamu jadi pengangguran. Kamu berharap aku menafkahi? Aku nggak mau nikah sama pengecut. Pengecut? Hidupku sudah kupertaruhkan. Bukan cuma demi negara, tapi juga demi kamu. Kamu memang suka memalsukan ketamakanmu sebagai alasan yang mulia. Kesuksesan yang kamu raih itu berkat aku. Gimana kamu bisa berani mengklaim itu semua? Kamu cuma sampah yang enggak berpendidikan. Kingsley, kamu memang udah ngasih aku uang. Tapi itu cuma receh kalau dibandingin dari Presidir misterius yang bantuin aku selama ini. Presidir misterius? Presidir Grup King. Dia muncul setelah mengalahkan beberapa taipan bisnis cuma dalam beberapa tahun. Sekarang dialah konglomerat terkaya di dunia. Akulah Presidir Grup King itu. Beasiswa, dana penelitian, dan kedua gelarku, semuanya berkat dia. Bukan kamu. Baiklah. Kamu mengira kamu sudah ketemu gadun super kaya dan sekarang kamu mau campakin aku. Aku cuma mau pria sejati yang punya segalanya. Bukan pria rendahan yang suka morotin. Seseorang yang rela lakukan apapun demi belas kasihan. Kamu bikin aku benar-benar merasa terhina. Kupikir ini hari yang membahagiakan, tapi Hana, kedokmu sudah terbuka. Percayalah, kamu bakal menyesal. Kamu masih belum mengerti juga ya? Grup Sinclair bakal adain acara besar untukku malam ini. Semua kalangan elit bakal hadir, cuma buat ketemu aku. Kamu bahkan gak diundang. Kenapa aku bakal menyesal karena campakin kamu? Kamu tahu kalau akulah alasan kenapa acara itu diadakan untuk kamu? Tahukah kamu kalau akulah alasan kenapa acara itu diadakan untuk kamu? Sudah, jangan membual. Mendingan kamu sekalian bilang bahwa putriku diterima di Grup Sinclair berkat kamu juga. Kamu memang benar. Tahukah kamu sehebat apa Grup Sinclair itu? Perusahaan itu didirikan oleh wanita nomor 1 di daftar Forbes, Nona Charlotte. Aku sudah muak sama kamu. Aku tahu kamu mau balikan, tapi sekarang kamu cuma mempermalukan dirimu. Oke, sudah 5 menit. Kenapa aku mesti percaya padanya? Asosiasi Militer mengumumkan kesepakatan dagang 10 tahun. Harga saham energi hijau langsung meroket. Apa? Ternyata dia benar. Dengan kemenangan ini kita bakal dapat investasi dari Grup King. Selamat, Nona Charlotte. Sekarang kamu gak perlu khawatir pernikahan yang diatur keluargamu itu. Siapa dia? Kenapa dia bisa meramal masa depan? Pasti ada sesuatu di balik penampilannya itu. Selain itu, Presidir Grup King juga mengonfirmasi kehadirannya di acara penandatanganan. Presidir Grup King yang legendaris itu akan hadir di acaraku. Pastikan acaranya dibuat semegah mungkin. Ini semua berkat tentara itu. Aku harus cari tahu siapa dia. Nona Charlotte mendirikan perusahaan raksasanya tanpa minta bantuan dari keluarganya. Dia itu idolaku. Suatu hari aku bakal melampaui dia. Kamu mau melampaui Charlotte Sinclair? Jangan bermimpi di luar kemampuanmu. Kamu gak sehebat itu. Kamu gak tahu apa-apa, Kingsley. Presidir Grup King bakal hadir di acara malam ini. Semua bakal tahu seberapa dia menghargaiku. Jadi kamu pikir kamu sudah dapetin hati Presidir Grup King dan dia bakal ngasih kamu semua kuasa, status, dan kekayaan yang selama ini kamu impikan? Jadi kamu pikir kamu sudah dapetin hati Presidir Grup King dan dia bakal ngasih kamu semua kuasa, status, dan kekayaan yang selama ini kamu impikan? Untuk apa dia mendukung Hana selama sekian tahun ini? Tentu saja karena dia suka sama putriku. Dan cuma dia yang pantas untuk Hana.
Sayang kamu nggak bisa menyaksikan kejayaanku malam ini, tapi setidaknya kamu nggak perlu cemburu melihat aku sama Presdir. Wow. Kesombongan ini layak dapat penghargaan. Tenang saja. Aku bakal hadir untuk melihat kehancuranmu. Kamu ini cuma bisanya membual. Putus sama pengecut kayak kamu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Ingatlah perkataanmu ini. Jangan buang-buang waktu sama sampah yang menyedihkan ini, Hana. Mari kita pergi saja belanja. Kita bikin sang Presdir terpukau. Setelah 5 tahun, ternyata begini pandangannya terhadapku. Aku gak sabar lagi melihat wajahnya ketika tahu bahwa akulah Presdir misterius itu. Pengorbanan 5 tahun cuma demi itu. Wow. Perusahaanmu baru saja kuselamatkan dan begini caramu berterima kasih? Itu tebakan yang beruntung. Tapi aku mau berterima kasih dengan menikahimu. Wow, kayaknya kamu lupa ya. Aku baru diputusin, lalu kamu minta aku nikah sama kamu. Jangan kepedean begitu. Aku cuma mau bantu kamu balas dendam. Apa kamu nggak mau lihat reaksinya malam ini? Saat acara nanti aku umumkan kamu adalah suamiku. Kayaknya itu bakal jadi acara yang seru. Baiklah. Nona Charlotte Sinclair, saat ini aku berjanji padamu, dalam keadaan senang ataupun susah, selama jadi istriku, aku akan menghargaimu dan melindungimu setiap hari dalam hidupku. Kamu melindungi aku? Memangnya kamu tahu masalah apa yang lagi aku hadapi? Sudah aku bilang, dalam keadaan senang ataupun susah, aku bakal melindungimu. Semua masalahmu bakal kuberesin. Kamu pede banget. Apa kamu bisa kasih aku investasi dari Group King? Gampang saja. Kirimin aja proposal proyek energimu, sisanya akan kuberesin. Aku bantu kamu dapetin dana 150 triliun. 150 triliun? Dapat 15 triliun aja udah untung. Percayalah padaku. Sudah kukirim? Sekarang, mari kita menikah. Oh, maksudmu sekarang? Kita sudah resmi menikah sekarang. Aku mau perbaiki riasanku dulu. Dan akan segera kembali untuk umumkan kalau kamu suamiku. Mereka semua siapa? Mereka para Presdir anak perusahaan milik Nona Charlotte. Lihat saja, mereka bakal kesini untuk cari muka. Jadi inilah sang peneliti bintang acara malam ini. Wanita termuda peraih penghargaan Nobel. Nona Charlotte bakal hadir demi menghargaimu dan mendukungmu. Hal begini belum pernah terjadi. Tenang saja. Aku pasti bakal kenalin ke kalian. Permisi ya. Kamu masuk dari mana? Jangan menghina aku seperti ini. Aku nggak perlu masuk lewat pintu belakang kayak kamu. Aku masuk dari pintu depan. Kau ini dasar kampungan. Ini acaranya Grup Sinclair. Berhenti menguntitku dan pergilah. Kesombonganmu sungguh bikin aku kagum, Hana. Bintang acara hari ini adalah Nona Charlotte, bukan kamu. Mereka adakan ini untuk menyambutku bergabung di perusahaan mereka. Lihat di sekelilingmu. Kami kalangan elit di kota ini. Ini bukan tempatmu. Mendingan jaga harga dirimu dan pergilah. Pak Richard, Nona Charlotte memilih hotelmu sebagai tempat acara ini. Tapi keamanan di sini parah banget. Gimana kamu bisa biarin orang rendahan ini menyusup ke sini? Bung, kamu berani mencoba merusak kesempatanku untuk memberi kesan yang baik kepada Presdir Grup Sinclair, kamu bakal kuusir. Aku udah bilang. Aku masuk secara terang-terangan lewat pintu depan. Lalu di mana undanganmu? Nggak ada yang boleh masuk ke sini tanpa undangan kecuali Nona Charlotte atau Presdir Group King. Tapi akulah orang yang kamu maksud itu. Kami tutup ada rapat privat. Tak masalah. Aku tukang kebun. Aku punya izin. Sekali lagi, kami tutup. Siapapun yang masuk akan ditembak. Apalagi hanya seorang tukang kebun sepertimu. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi aku siap tanggung resikonya. Bunga geranium itu harus disiram. Kau tidak mendengarku ya? Apa kau tidak mendengar? Aku harus masuk.
Kuat juga untuk seorang tukang kebun. Berkat kereta dorong di kebun. Bagus. Sayangnya, aku tidak berkencan dengan yang lebih rendah dari itu. Kau tidak harus melakukannya. Aku hanya ingin bekerja. Sayang sekali, semua yang seksi itu sangat bodoh. Lapor, ini Bianca, kode keamanan AX426. Kita punya masalah di pintu masuk dengan seorang pekerja rendahan dan juga pemarah. Kau dalam masalah besar. Kau tahu, itu langkah buruk. Kau harusnya bersama bunga-bunga kecilmu. Kau harus tahu diri. Lepaskan dia. Lapor. Batalkan perintah sebelumnya. Atas perintah siapa? Perintahku, kode keamanan GR534. Aku tidak tahu kode itu. Coba cek lagi. Kau dalam masalah besar. Astaga. Mundur, mundur. Apa kau tahu dia itu siapa? Tuan, aku minta maaf atas kejadian ini. Izinkan aku bilang, aku merasa terhormat karena... Sudah cukup. Kembali bekerja. Tunggu. Sebenarnya, kau ini siapa? Aku tukang kebun. Apa kau sudah tahu wajah ketua sindikat itu seperti apa? Oh, tidak ada yang tahu. Aku bahkan tidak yakin dia ada sampai dipanggil menemuinya di sini. Kenapa dia ingin ketemu kita sekarang? Dia tidak mungkin tahu kita berencana mengambil alih. Biarkan saja tukang kebun mendengar kita. Hei kau! Jika kau buka mulut, aku akan membunuhmu, keluargamu, dan juga anjingmu. Kau mengerti? Kedengarannya sangat kuat. Tatap mataku anak desa saat aku bicara. Oh, aku rasa dia tidak suka padamu. Apa kita punya masalah, anak desa? Tidak ada masalah di sini, Tuan. Satu kata, dan kau pasti mati. Ada yang mau dibawakan sesuatu? Kau bisa membawakanku banyak hal, wanita cantik. Bagaimana denganmu, tampan? Apa kau mau sesuatu? Tidak usah. Terima kasih. Gimana kalau sebotol anggur dong untuk tamu kehormatan kita? Dan mungkin kaviar? Kenapa kau tidak pernah memanggil kami tampan? Oh, itu karena kalian berdua jelek sekali. Kau barusan bilang apa? Lepaskan tanganmu, sekarang juga. Atau kupatahkan. Kau dengar seperti yang aku dengarkan? Aku rasa begitu. Kembalilah ke dalam. Baik, jangan sakiti dia. Dia hanya... Sekarang! Baiklah. Kalian tak ingin melakukannya. Kenapa? Apa yang akan kau lakukan? Menghajar kami sampai mati? Bagaimana kalau kita buat dia menggali kuburannya sendiri? Aku rasa kalian sebaiknya singkirkan senjata itu sekarang. Aku punya ide yang lebih baik. Suruh dia buang air. Untuk memupuk bunga-bunga kecilnya. Kau pikir kami bercanda? Buka celanamu, buanglah kotoranmu di bunga-bungamu atau kau kami tembak. Maaf anak-anak, aku sudah peringatkan kalian. Ada apa ini? Kau lihat dia, kau akan berharap kami sudah menembakmu. Tuan Brazo, sebuah kehormatan bisa bertemu. Apa yang sedang terjadi? Ketika kami sedang menunggu kedatangan ketua kita yang misterius, si brengsek ini menghina kami. Apa yang kalian bicarakan? Ketua kita sudah ada di sini.
Jadi, ceritakan rencana kalian untuk mengambil alih. Tuan, saya merasa terhormat karena Anda akhirnya memutuskan untuk menunjukkan siapa dirimu. Dan dalam ruang berangkas ini pula. Berangkas ini berisi kekayaan seluruh organisasi kita. Hanya bisa dibuka dengan 5 kunci yang unik. Siapapun yang memegang kunci, kendalikan isi berangkas. Siapapun pengendalinya, mengendalikan seluruh sindikat. Dulu kuncinya dipegang oleh 5 kepala keluarga. Lalu kebunuh semua. 1 per 1. Boris, segera umumkan siapa aku. Buat pesta pertemuan dengan anggota senior. Tentu saja, semua akan sangat senang. Bahkan keponakanmu. Ivan? Ivan itu kejam dan ambisius. Tapi kau kan punya 5 kunci. Dan dia pasti akan menghormati kekuasaanmu. Senang mendengarnya. Kau boleh pergi. Niko, kau undang istriku ke pesta, biar dia tahu dirinya sang ratu sindikat. Tapi jangan bilang apa-apa. Dia tidak tahu siapa aku. Dia harus dapat hidup yang layak. Ini akan jadi awal yang baik. Liontin 5 negara biasanya dipakai oleh para bangsawan sindikat. Hei, kau tidak boleh masuk. Ini rumahku. Maaf, siapa kau? Ini adalah rumah Vanessa Russo, dan aku asistennya. Ini rumahku, bersama dengan istriku, Vanessa Rogers. Sekarang dia pakai nama keluarganya. Oh, dan sebenarnya dia telah menceraikanmu, akhirnya. Apa? Serius? Dia ingin cerai? Bahkan tak mau bilang sendiri. Dia sudah tidak butuh kau lagi. Kau tahu kalau baru-baru ini dia menerima tawaran yang sangat menguntungkan. Dari grup yang sangat berpengaruh. Jadi sekarang aku harus mengurus hal-hal receh yang seperti ini. Di mana dia? Di dalam rumah. Tapi kau tidak boleh masuk. Minggir. Kau tidak boleh masuk. Hei, aku bicara denganmu. Halo? Hei! Vanessa! Hei, kita harus bicara. Marcy harusnya tidak izinkan kamu masuk. Ada apa-apaan ini? Aku mau lanjutkan hidupku. Lihatlah aku. Sekarang lihat dirimu. Aku berhak dapatkan pria sejati, bukan tukang kebun miskin yang selalu pulang ke rumah bau kotoran sapi setiap hari. Kau serius? Kau tahu, aku sudah berikan segala yang kau miliki. Rumah ini, mobil, baju. Rumah ini jelek. Mobilku juga jelek. Dan aku akan membakar semua bajuku yang jelek. Aku tidak butuh kau lagi. Aku bertemu pria yang bisa memanjakanku. Kau selingkuh ya? Mencari yang lebih baik. Dia memperlakukanku dengan baik. Malahan dia menjadikanku ratu sindikat 5 negara. Oh, benarkah? Itu dia? Tentu saja itu dia. Oh, kecuali jika tukang kebun punya lebih banyak dari yang aku pikirkan. Baik, jadi semua tak ada artinya. 4 tahun bersama, karena aku miskin tak ada artinya. Grayson, 4 tahun bagiku selalu menunggumu bekerja keras.
Aku tidak akan menunggu lagi. Kau itu tidak tahu diri, pecundang yang menyedihkan. Iya, kau benar. Mungkin aku pecundang tak tahu diri dan menyedihkan. Apa kau tahu? Aku juga orang terkaya di dunia. Benarkah ini rencana besarmu? Membelikanku tiruan liontin 5 negara? Jangan! Kau tahu, aku pikir kau bisa membeli sesuatu yang lebih kecil. Tapi ini, kau tidak akan mampu membeli barang seperti ini seumur hidupmu. Kau tak tahu kesalahan macam apa yang telah kau buat. Keluar. Aku akan tetap di sini, dan kau tidak bisa lakukan apa-apa, karena kau pria yang lemah. Aku ingatkan kau. Keluar. Tidak. Kami akan tetap di sini. Kami? Sayang, bisakah kau ke sini? Dia ada di sini? Grayson, perkenalkan pacarku, Ivan Galiknov. Ivan itu kejam dan juga ambisius. Keluar kalian, sekarang. Kami akan tetap di sini. Sebenarnya, kami akan masuk ke kamar dan bercinta di ranjangmu. Berkali-kali. Ivan bilang padanya. Jangan menyela omonganku! Jangan bicara seperti itu. Aku akan bicara dengannya sesuka hatiku. Dan dia menyukainya. Berbalik. Kau lihat istrimu? Dia ingin pria sejati. Bukan tukang kebun sepertimu. Benar kan, sayangku? Iya, sayang. Ini si Sampai yang kau nikahi. Sampai kau menyelamatkanku. Aku memang menyelamatkanmu, kan sayang? Mereka tidak tahu siapa aku. Kau ingin lihat kekuatan sebenarnya? Akan aku tunjukkan. Kau suka kan? Kau berpikir tentang seorang pria sejati bersamanya kan? Lihatlah si brengsek ini. Dia tidak bisa bicara. Jalan Silver Line 159. Apa? Jalan Silver Line 159, apartemen mewah penthouse lantai 8. Kau bisa tahu tempat tinggalku? Kau punya penjaga dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dan penjaga ketiga di malam hari. Semuanya bawa senjata Beretta M9. Kau tidur di kamar utama. Masuk lewat pintu utama, belok kiri. Lewati 2 pintu. Apa-apaan ini? Kau ingin lihat kekuatan yang sebenarnya. Aku mungkin tidak tahu kau selingkuh dengan istriku. Tapi aku sudah tahu lama sekali bagaimana cara membunuhmu. Kapanpun aku mau. Sesederhana itu. Tunggu aku di kamar, sayang. Silakan. Lakukan saja duluan. Entah gimana kau tahu semua ini. Sebenarnya aku tidak peduli. Masa bodoh? Biasanya jika ada yang berkata seperti itu padaku, pasti mati. Tapi aku membutuhkanmu. Besok pesta pertemuan dengan para pemimpin 5 negara. Di sana, keamanan di sekitar gedung akan ketat. Sebagai tukang kebun, kau punya akses masuk. Aku butuh kau untuk masukkan orang-orangku. Begitu di dalam, mereka akan masuk ke berangkas. Sepertinya kau lupa sesuatu. Gimana masuk? Hayden. Aku sudah di pesawat ke Hawaii. Masa aku nggak datang ke acara nikah kakakku? Nggak mungkin. If, sudah aku bilang pakai jet saja. Kenapa pakai ekonomi?
Kamu juga tahu naik jet pribadi itu merusak lingkungan. Kamu harusnya fokus sama persiapan nikahanmu dan Clara. Aku bukan anak-anak lagi. Aku bisa jaga diri sendiri. Nanti aku suruh orang buat jemput begitu kamu sampai. Oke, sampai ketemu. Dadah. Ibu, akhirnya Hayden nikah juga. Ibu percaya? Ini kalung turun-temurun untuk semua menantu Morgan sejak dulu. Sekarang, aku yang kasih ke istrinya. Mewakili ibu. Aku bisa pakai jet pribadi Hayden buat jemput kamu dan Ivan. Ngapain naik pesawat umum kayak orang susah? Kalian bisa kena kuman dari orang-orang kumal itu. Hei, aku tukar tiket ini pakai poin. Kan nggak perlu pakai uang. Lagi pula siapa juga yang bisa tolak gratisan? Oh, ya ampun. Kalau nggak sanggup bayar bagasi, nggak usah naik pesawat. Dia itu kenapa? Aku nggak tahu. Para penumpang, terima kasih untuk terbang bersama kami hari ini. Kita telah sampai di ketinggian jelajah. Layanan kabin akan segera dimulai. Suhu di Dallas sekarang 16 derajat dan berangin. Kita akan mendarat sebentar lagi. Ya ampun, kursi sempit ini buat aku sesak napas. Mana bisa selonjoran. Dasar maskapai murahan. Ivan, sayang. Tolong carikan mama kursi yang lebih enak. Ingat, yang nggak sempit. Mama, orang cacat ini punya 2 tempat duduk. Mama bisa duduk di sini. Berdiri, pindah ke belakang. Maaf, ini kursi sesuai tiketku. Kakiku lagi digips, jadi butuh ruang lebih. Aku mau bantu, tapi aku nggak bisa pindah. Kamu serius menyuruh seorang ibu dan anaknya berdiri? Itu enggak masuk akal. Berdiri atau nggak bisa jalan lagi. Aduh, tolong hentikan anakmu, Bu. Namanya juga cowok. Lagian dia cuma anak kecil. Masa begitu saja sakit? Gips di kakimu itu kayaknya anti peluru. Jadi, tolong kamu jangan lebay. Kamu ini kenapa? Bu, sebentar lagi turbulensi. Silakan kembali ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengaman. Oh, lihat. Pengecut. Sok jadi pahlawan. Aku nggak nyangka kamu jadi begini, sayang. Kan? Gara-gara kamu sudah ketahuan merebut suami orang. Apa? Enggak, aku... Bu, tolong. Anda jaga omongannya ya. Kalau menuduh tanpa bukti, itu bisa dianggap pelecehan. Sekarang tolong. Dengar, jangan sampai aku laporkan kamu. Apa kamu pernah dengar kalau pelanggan itu selalu benar? Coba paksa lagi dan kamu pasti dipecat. Ya ampun, ada apa ini? Bu, kalau nggak kooperatif, saya akan lapor ke pilot dan kru darat. Coba saja, aku nggak takut sama tukang dorong nampan. Wanita ini benar-benar sudah gila. Oh lihat, kesatriamu sudah kabur. Sekarang, berdiri. Berdiri. Jangan. Ayo berdiri, cacat. Aduh. Berhenti. Hei. Sudah cukup. Dia berdarah. Tukar denganku saja. Terima kasih, Pak. Jangan ikut campur. Dan duduklah. Aku nggak butuh bantuanmu. Aku cuma mau duduk di sini. Itu saja. Mengerti? Tolong jangan ganggu aku. Nggak lihat. Mau pindah? Baiklah. Nah, di sini lebih baik. Ruang kakinya sangat lega. Ivan sayang, sini duduk sama mama. Kita akan mati ya. Ya ampun. Ya ampun. Kepalaku. Nah, kamu gak apa-apa. Kamu dorong anakku. Kamu mau bunuh dia. Dasar perempuan pembunuh. Hubungi kru darat dan tim medis akan siap sedia waktu mendarat. Tapi putar balik pesawat harus ada izin dari pilot dan verifikasi. Aku nggak peduli sama aturan kalian. Anakku harus ke rumah sakit. Bilang pada pilot cepat putar balik pesawat ini sekarang. Hei, Lukas. Boleh aku minta kopi lagi? Ada apa ini? Pak.
Anakku harus ke rumah sakit. Putar balik pesawatnya sekarang. Hei, apa-apaan ini? Kenapa kamu bisa masuk? Keluar! Kamu nggak boleh masuk ke sini. Ya, putar balik. Kalau anakku mati, kalian semua harus tanggung jawab. Lepaskan! Kamu membahayakan nyawa kami. Lepaskan aku! Oh enggak. Lepaskan aku. Jangan. Dia Mayday. AD 350 minta izin mendarat darurat. Saya ulangi, AD 350 meminta izin untuk putar balik sekarang. Kepalaku sakit, Mama, tolong aku. Kamu dan anakmu hampir bikin kami celaka. Kamu pilotnya. Ini semua karena salahmu. Apa yang kamu lakukan, ha? Andai saja kamu tadi nurut untuk memutar balik pesawat. Hei, kamu nerobos masuk ke kokpit. Kamu hampir membunuh kami semua. Sekarang kamu malah salahkan aku. Ada perekam yang rekam semuanya. Kamu nggak akan bisa kabur dari sini. Aku harus hubungi menara pengawas. Tahan mereka di sini. Saya minta semua penumpang untuk tetap tenang dari pihak FAA dan kepolisian dalam perjalanan. Jalang, semua ini karena salahmu. Kenapa jadi salahku? Kalau saja kamu tadi pindah waktu aku suruh, anakku nggak mungkin jatuh. Kita juga nggak perlu putar balik pesawatnya. Ini semua gara-gara kamu. Kami jadi korbannya. Omong kosong. Kami semua lihat kamu masuk ke kokpit. Jadi jangan coba-coba salahkan dia. Bu, syukurlah ini bukan di Texas. Di tempat asalku, orang kayak kamu pasti dibawa ke kampung dan dibereskan di sana. Aku nggak takut sama kamu. Aku tendang bokongmu. Tenang saja, aku sudah rekam. Habislah kalian. Ingat itu. Jangan sentuh aku. Kamu kira ini sudah beres? Aku akan telepon adikku. Begitu dia sampai, habislah kalian semua. Iya, begitu tanteku datang, kalian tamat. Clara, kamu harus ke sini. Orang-orang di bandara keroyok aku dan Ivan. Ivan terluka. Kamu harus ke sini, tolong. Apa? Gak ada yang boleh usik keluarga aku. Gak ada. Aku akan ke sana. Hubungi keamanan. Suruh mereka tunggu aku di Lex. Aku mau mereka ada di sana begitu aku mendarat. Siapkan helikopter. Kita harus ke LA sekarang. Cepat. Dasar jalan. Kamu pikir nangis bisa membantu? Lebih baik kamu mulai latihan untuk ngaku. Polisi sudah mau sampai. Cukup! Kamu kriminalnya di sini. Jangan salahkan cewek itu terus. Aku siap kasih tahu polisi gimana kamu paksa masuk ke kokpit dan merusak peralatannya. Itu cukup untuk dipenjara seumur hidup. Bah! Oh, Aduh, dia pukul aku. Dia pukul anak kecil. apa? Enggak. Aku diajarkan untuk gak sakiti wanita atau anak kecil. Tapi ada pengecualian. Untuk setan kayak kalian. Iya, ibu dan anak sama saja. Kalian berdua harus dikasih pelajaran. Tolong, jangan mendekat. Aku peringatkan kalian. Mama, aku takut. Gimana ini? Kamu kira kamu siapa? Beraninya usik kakak dan keponakanku. Cari mati ya? Adikku sayang, syukurlah kamu datang. Jangan sentuh aku atau seisi keluargamu akan hilang dari LA. Tutup semua akses di Lex. Sebelum ini kelar, semua penerbangan harus ditunda. Gak ada yang boleh pergi. Semua penerbangan keluar ditunda sampai ada informasi lebih lanjut. Kamu, kenapa menara pengawas malah nurut sama perintah kamu? Oh sayang, satu kata dariku saja kamu bisa dipecat. Masih mau menjadi pahlawan? Siapa lagi? Siapa lagi yang berani usik kakak dan keponakanku? Bicara sekarang, aku nggak akan tanya lagi. Kalian semua bersalah. Terutama kamu. Kamu nggak mau tukarkan kursi dan buat aku terjatuh. Tante Clara, dia orangnya. Dia orang jahat yang menindas kami. Kamu? Apa? Kamu kenal dia? Dia cewek matre yang goda tunanganku. Apa?
Dasar jalang. Berani-beraninya kamu menggoda adik iparku. Jadi kapan kamu pulang? Pasti aku jemput dong. Kamu kan adikku. Oke? Kita lanjut nanti. Aku cinta kamu. Dah. Kenapa disembunyi hanya untuk terima telepon? Hei, kamu ngapain di sini? Dari tadi aku nyariin kamu. Bukannya nggak boleh ketemu pengantin sebelum acara? Aku masuk dulu sebelum ada yang lihat. Oke? Nggak mungkin. Dia nggak terlihat seperti itu. Iya kan? Dia kelihatannya baik. Kalian nggak percaya? Nah, buka mata kalian lebar-lebar. Lihat ini. Ini tunanganku. Dan cewek murahan di pundaknya, itu cewek ini. Perempuan jarang ini. Ya ampun, itu beneran dia. Kalau itu istriku, pasti nggak akan kuampuni. Dia kelihatannya baik. Dia permainkan kami. Aku nggak nyangka Bella pelakor. Bukan begitu, aku bukan pelakor. Aku lihat dulu foto tunanganmu. Tunggu, kamu jangan. Beraninya kamu. Akhirnya setelah 5 tahun aku kembali dari tugasku untuk menikahimu, Hana. Pak Kingsley Baldwin, selamat datang kembali. Hana, akhirnya aku bisa kasih tahu bahwa presidir yang selama ini mendanai sekolah, magang dan penelitianmu secara diam-diam adalah aku. Kasih masa kecilmu. Pak, sesuai instruksimu, Nona Hannah Smith bakal menjadi kabag penelitian di grup Sinclair. Kamu bisa bilang padanya kalau kamulah yang selama ini mendukungnya dari belakang. Hana itu cewek yang brilian banget. Aku nggak berbuat banyak. Malam ini ada acara penandatanganan akbar. Nona Hannah telah mengundangmu selaku presidir rahasia dari grup King. Aku bakal hadir, dan aku bakal melamar dia. Tolong siapin 3 hadiah pernikahan. Baik, Pak. Apa perlu kuantar? Gak usah. Sudah 5 tahun aku nggak berada di tempat yang indah ini. Aku mau jalan-jalan dulu. Dulu kita ketemu di sini, Hana. Ternyata kamu di sini. Kamu lebih ganteng daripada di foto. Ada yang bisa aku bantu, Nona? Charlotte Sinclair, presidir dari grup Sinclair. Lulusan Universitas Halpar, pewaris konglomerat. Ini kendaraanku. Dia presidir dari perusahaan tempat kerjanya Hana. Dia nggak boleh tahu kalau aku ini presidir grup King. Hal itu baru bakal kuumumkan di acara penandatanganan malam ini. Kingsley Baldwin, pekerjaanku tentara yang baru pulang. Nggak ada pendidikan, kendaraanku sepatu ini. Satu hal lagi, kamu akan jadi suamiku. Kamu akan menjadi suamiku. Suamimu? Ya, asistenku sudah menyusun kontrak pernikahannya kan? Aku gaji kamu 150 juta per bulan selama 3 tahun. Setelah itu bercerai dan kamu dapat 15 miliar lagi. Baiklah, ayo kita menikah. Maaf. Kayaknya kamu salah orang. Dengerin, aku sudah punya pacar dan dia sudah mau sampai. Maaf. Pasti aku salah orang. Ellen, di mana cowok itu yang mau nikah kontrak itu? Kamu bilang apa? Gimana perkembangan proyek energi eksklusif itu? Aku tahu proyek itu. Charlotte Sinclair punya insting bisnis yang tajam. Proyek kita kena masalah dan kita kehilangan puluhan miliar dalam setengah jam. Ini gawat banget. Kita lagi mau ikut penawaran investasi grup King. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Langsung jual sahamnya. Tapi Nona Charlotte, kamu sudah habiskan bertahun-tahun demi proyek ini. Terkadang kita memang harus berkorban untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Aku butuh investasi dari grup King. Hanya itu kesempatanku untuk kabur dari pernikahan yang diatur keluargaku. Jual saja. Tunggu. Aku nggak bisa nikah sama kamu, tapi aku bisa membantu.
Tunggu. Aku nggak bisa nikah sama kamu, tapi aku bisa membantumu. Dengar, 5 menit lagi aliansi militer bakal umumkan kesepakatan dagang baru yang bakal meningkatkan energi hijau secara drastis. Proyek energimu bakal meroket. Jangan dijual, nanti kamu menyesal. Kamu dapat informasi dari Kuskas atau dari yang lain? Baiklah kalau kamu tahu itu. Tapi grup Sinclair punya analisis data terbaik di seluruh dunia. Kalau mereka nggak tahu masalah beginian, apalagi orang lain. Percaya saja sama tentara ini. Tunggu saja beberapa menit lagi. Ngapain buru-buru? Permisi dulu ya. Pacarku dan ibunya sudah sampai. Sabar saja. Percayalah padaku. Nona Charlotte, itu siapa? Apa tetap mau dijual? Iya, jual saja. Sabar saja. Percayalah padaku. Kenapa rasanya aku mau percaya padanya? Tunggu. Tunggu beberapa menit lagi ya. Kita lihat apa yang terjadi. Hana, sudah lama banget ya. Lihatlah. Cincin perjanjian kita sudah kusimpan selama ini. Kita berdua... Kingsley, kita putus saja. Putus? Iya, itu yang kubilang. Kita sudah melewati hubungan jarak jauh selama 5 tahun. Kenapa harus putus sekarang? Keadaan kita bakal lebih baik. Aku nggak lihat masa depan padamu. Atau kita. Kamu nggak bisa kasih kehidupan yang kumau. Semua permintaanmu sudah kupenuhi. Apa masih belum cukup? Apa maksudmu? Uang berapa juta yang kamu kasih setiap bulan itu? Apa kamu nggak tahu putriku ini siapa? Aku peneliti biomedis terbaik di negara ini. Dan wanita termuda peraih penghargaan Nobel. Bahkan Nona Charlotte, Presdir Grup Sinclair itu, sudah memintaku menjadi kepala bagian penelitian. Gajiku miliaran. Sedangkan kamu, bukan siapa-siapa. Jadi begini pendapatmu tentang aku, Hana? Aku pantas dapat lebih baik. Kamu udah lupa ya? Aku rela nggak kuliah di universitas yang ramah demi jadi tentara agar bisa biayain pendidikanmu. Apa kamu tahu seberapa besar penderitaanku dan apa yang kulihat di medan perang? Berani banget kamu salahin aku. Itu gara-gara kebodohanmu. Aku nggak pernah nyuruh kamu. Setelah 5 tahun, kamu nggak punya apa-apa selain ini. Seragam militer yang kotor. Jangan remehkan seragam ini. Setelah kamu kembali dari tugas, kamu jadi pengangguran. Kamu berharap aku menafkahi? Aku nggak mau nikah sama pengecut. Pengecut? Hidupku sudah kupertaruhkan. Bukan cuma demi negara, tapi juga demi kamu. Kamu memang suka memalsukan ketamakanmu sebagai alasan yang mulia. Kesuksesan yang kamu raih itu berkat aku. Gimana kamu bisa berani mengklaim itu semua? Kamu cuma sampah yang enggak berpendidikan. Kingsley, kamu memang udah ngasih aku uang. Tapi itu cuma receh kalau dibandingin dari Presdir misterius yang bantuin aku selama ini. Presdir misterius? Presdir Group King. Dia muncul setelah mengalahkan beberapa taipan bisnis cuma dalam beberapa tahun. Sekarang dialah konglomerat terkaya di dunia. Akulah Presdir Group King itu. Beasiswa, dana penelitian, dan kedua gelarku, semuanya berkat dia. Bukan kamu. Baiklah. Kamu mengira kamu sudah ketemu gadun super kaya dan sekarang kamu mau campakin aku. Aku cuma mau pria sejati yang punya segalanya. Bukan pria rendahan yang suka morotin. Seseorang yang rela lakukan apapun demi belas kasihan. Kamu bikin aku benar-benar merasa terhina. Kupikir ini hari yang membahagiakan, tapi Hana, kedokmu sudah terbuka. Percayalah, kamu bakal menyesal. Kamu masih belum mengerti juga ya? Grup Sinclair bakal adain acara besar untukku malam ini. Semua kalangan elit bakal hadir, cuma buat ketemu aku. Kamu bahkan gak diundang. Kenapa aku bakal menyesal karena campakin kamu? Kamu tahu kalau akulah alasan kenapa acara itu diadakan untuk kamu? Tahukah kamu kalau akulah alasan kenapa acara itu diadakan untuk kamu? Sudah, jangan membual. Mendingan kamu sekalian bilang bahwa putriku diterima di grup Sinclair berkat kamu juga. Kamu memang benar. Tahukah kamu sehebat apa grup Sinclair itu? Perusahaan itu didirikan oleh wanita nomor 1 di daftar Forbes, Nona Charlotte. Aku sudah muak sama kamu. Aku tahu kamu mau balikan, tapi sekarang kamu cuma mempermalukan dirimu.
Oke, sudah 5 menit. Kenapa aku mesti percaya padanya? Asosiasi Militer mengumumkan kesepakatan dagang 10 tahun. Harga saham energi hijau langsung meroket. Ternyata dia benar. Dengan kemenangan ini kita bakal dapat investasi dari Group King. Selamat, Nona Charlotte. Sekarang kamu gak perlu khawatir pernikahan yang diatur keluargamu itu. Siapa dia? Kenapa dia bisa meramal masa depan? Pasti ada sesuatu di balik penampilannya itu. Selain itu, Presidir Group King juga mengonfirmasi kehadirannya di acara penandatanganan. Presidir Group King yang legendaris itu akan hadir di acaraku. Pastikan acaranya dibuat semegah mungkin. Ini semua berkat tentara itu. Aku harus cari tahu siapa dia. Nona Charlotte mendirikan perusahaan raksasanya tanpa minta bantuan dari keluarganya. Dia itu idolaku. Suatu hari aku bakal melampaui dia. Kamu mau melampaui Charlotte Sinclair? Jangan bermimpi di luar kemampuanmu. Kamu gak sehebat itu. Kamu nggak tahu apa-apa, Kingsley. Presidir Group King bakal hadir di acara malam ini. Semua bakal tahu seberapa dia menghargaiku. Jadi kamu pikir kamu sudah dapetin hati Presidir Group King dan dia bakal ngasih kamu semua kuasa, status, dan kekayaan yang selama ini kamu impikan? Jadi kamu pikir kamu sudah dapetin hati Presidir Group King dan dia bakal ngasih kamu semua kuasa, status, dan kekayaan yang selama ini kamu impikan? Untuk apa dia mendukung Hana selama sekian tahun ini? Tentu saja karena dia suka sama putriku. Dan cuma dia yang pantas untuk Hana. Sayang kamu nggak bisa menyaksikan kejayaanku malam ini. Tapi setidaknya kamu nggak perlu cemburu melihat aku sama Presidir. Wow. Kesombongan ini layak dapat penghargaan. Tenang saja. Aku bakal hadir untuk melihat kehancuranmu. Kamu ini cuma bisanya membual. Putus sama pengecut kayak kamu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Ingatlah perkataanmu ini. Jangan buang-buang waktu sama sampah yang menyedihkan ini, Hana. Mari kita pergi saja belanja. Kita bikin sang Presidir terpukau. Setelah 5 tahun, ternyata begini pandangannya terhadapku. Aku gak sabar lagi melihat wajahnya ketika tahu bahwa akulah Presidir misterius itu. Pengorbanan 5 tahun cuma demi itu. Wow. Perusahaanmu baru saja kuselamatkan dan begini caramu berterima kasih? Itu tebakan yang beruntung. Tapi aku mau berterima kasih dengan menikahimu. Wow, kayaknya kamu lupa ya. Aku baru diputusin, lalu kamu minta aku nikah sama kamu. Jangan kepedean begitu. Aku cuma mau bantu kamu balas dendam. Apa kamu nggak mau lihat reaksinya malam ini saat acara nanti aku umumkan kamu adalah suamiku? Kayaknya itu bakal jadi acara yang seru. Baiklah. Nona Charlotte Sinclair, saat ini aku berjanji padamu, dalam keadaan senang ataupun susah, selama jadi istriku, aku akan menghargaimu dan melindungimu setiap hari dalam hidupku. Kamu melindungi aku? Memangnya kamu tahu masalah apa yang lagi aku hadapi? Sudah aku bilang, dalam keadaan senang ataupun susah, aku bakal melindungimu. Semua masalahmu bakal kuberesin. Kamu pede banget. Apa kamu bisa kasih aku investasi dari Group King? Gampang saja. Kirimin aja proposal proyek energimu, sisanya akan kuberesin. Aku bantu kamu dapetin dana 150 triliun. 150 triliun? Dapat 15 triliun aja udah untung. Percayalah padaku. Sudah kukirim? Sekarang, mari kita menikah. Oh, maksudmu sekarang? Kita sudah resmi menikah sekarang. Aku mau perbaiki riasanku dulu. Dan akan segera kembali untuk umumkan kalau kamu suamiku. Mereka semua siapa? Mereka para presidir anak perusahaan milik Nona Charlotte. Lihat saja, mereka bakal kesini untuk cari muka. Jadi inilah sang peneliti bintang acara malam ini. Wanita termuda peraih penghargaan Nobel. Nona Charlotte bakal hadir demi menghargaimu dan mendukungmu. Hal begini belum pernah terjadi. Tenang saja, aku pasti bakal kenalin ke kalian. Permisi ya. Kamu masuk dari mana?
Jangan menghina aku seperti ini. Aku nggak perlu masuk lewat pintu belakang kayak kamu. Aku masuk dari pintu depan. Kau ini dasar kampungan. Ini acaranya grup Sinclair. Berhenti menguntitku dan pergilah. Kesombonganmu sungguh bikin aku kagum, Hana. Bintang acara hari ini adalah Nona Charlotte, bukan kamu. Mereka adakan ini untuk menyambutku bergabung di perusahaan mereka. Lihat di sekelilingmu. Kami kalangan elit di kota ini. Ini bukan tempatmu. Mendingan jaga harga dirimu dan pergilah. Pak Richard, Nona Charlotte memilih hotelmu sebagai tempat acara ini. Tapi keamanan di sini parah banget. Gimana kamu bisa biarin orang rendahan ini menyusup ke sini? Bung, kamu berani mencoba merusak kesempatanku untuk memberi kesan yang baik kepada Presidir Grup Sinclair? Kamu bakal kuusir. Aku udah bilang. Aku masuk secara terang-terangan lewat pintu depan. Lalu di mana undanganmu? Nggak ada yang boleh masuk ke sini tanpa undangan kecuali Nona Charlotte atau Presidir Grup King. Tapi akulah orang yang kamu maksud itu.